Kuan Yuchen, apa ada yang kamu sembunyikan dariku mengenai kamu dan juga aku? Kenapa aku perlu menyembunyikan sesuatu darimu? Atau kamu mau aku menjelaskan sesuatu? Apa yang kunantikan sebenarnya? Menantikan dia mengatakan tentang Kuan Zheng? Menantikan dia mengatakan semua hal tentang dia dengan jujur padaku? Apa hubungan semua tentang Kuan Yuchen denganku? Begitu saja aku tidak ingin berjuang lagi. Cukup penuhi kontrak dengan tenang. Panas sekali. Rupanya kamu terus memelukku sambil tidur. Apakah kamu tidak merasa panas? Namun, dia begitu lembut saat tertidur, tidak terasa dingin sama sekali. Andai saja kamu manusia biasa. Hah? Selamat pagi. Pagi. Mengapa kamu masih begitu malu? Bukankah kamu sangat menikmatinya semalam? Sekarang memang masih sangat pagi, masih ada sedikit waktu. Bagaimana kalau seperti semalam lagi? Hei, hentikan. Dasar, dia benar-benar bajingan yang tidak akan puas. Hah? Lukian? Perutku sakit sekali. Kenapa bisa begini? Ayo segera ke rumah sakit. Tidak perlu, aku hanya masuk angin karena meminum sedikit alkohol kemarin. Kita akan mengganggu nenek dan lainnya nanti. Kamu bantu aku untuk mencari obat saja. Lukian, kamu. Berbaringlah, tunggu aku. Pertama kali aku melihatnya begitu panik. Aku ingat ketika aku sakit saat masih kecil, ayah juga begitu. Bodoh, mengapa aku menangis? Semua yang dia lakukan pasti ada tujuannya. Bagaimana aku bisa jatuh ke dalam perhatiannya yang palsu? Aku sudah mengambil obatnya. Beritahu aku jika masih tidak nyaman. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Seharusnya aku akan membaik setelah makan obat. Kamu boleh urus kesibukanmu dulu. Aku akan pulang sendiri nanti malam. Bagaimana aku bisa sibuk dengan situasimu seperti ini? Hah? Kamu? Jangan bergerak. Aku akan memijatmu supaya lebih nyaman. Lukian, apakah kamu seorang anak-anak? Begitu bodoh menjaga dirimu sendiri. Dilarang minum alkohol dan makan sembarangan ketika aku sedang tidak ada lain kali. Nada bicaramu ini seperti ayahku. Oh, benarkah? Kamu mendengar sebuah pepatah? Menemukan seorang pria dewasa dan dapat diandalkan seperti mempunyai seorang ayah ekstra. Mencari pria yang naif dan tidak kompeten seperti memiliki seorang anak ekstra. Apakah kamu sedang mencari keuntungan dariku? Kalau ini, biar aku memberitahumu pelan-pelan. Kakak Zhou, kami sudah pulang. Apakah kamu sudah menyiapkan makan malam? Aku akan segera menyiapkannya. Apakah ada yang ingin Tuan dan Nyonya makan? Ini, masak sesuai menu sehat ini untuk hari ini. Tambahkan sup bergizi untuk setiap kali makan ke depannya. Cobalah untuk menghindari makanan dingin sebanyak mungkin untuk ke depannya. Jika benar-benar dicintai oleh pria seperti Kuan Yuchen, seharusnya adalah suatu hal yang sangat bahagia. Hanya saja, aku tidak mungkin menjadi orang itu untuk selamanya. Kuan Yuchen, segera lepaskanlah topeng munafikmu itu. Apa yang kamu pikirkan dalam hatimu sebenarnya? Dan juga apa bagimu? Ketua Lu, laporan keuangan perusahaan dan laporan departemen ada di sini. Data cadangannya telah dikirim ke email ketua. Menandatangani kontrak dengan perusahaan Mansen hari Selasa ini. Pada hari Kamis ada acara pertempuran produk. Kedua acara ini butuh ketua hadir secara pribadi. Ketua Lu, ini adalah jadwal penting ketua dalam minggu ini. Bagus sekali. Apakah masih ada hal lain? Itu masih ada satu hal lagi. Apa? Direktur Renping sedang cuti dikarenakan masalahnya dengan Direktur Lu Haiping kemarin dan menyebabkan banyak desas-desus di perusahaan akhir-akhir ini. Baiklah, aku sudah tahu. Tangani hal ini. Tidak boleh membiarkan terus tersebar di perusahaan. Pesankan kepada masing-masing departemen untuk mengelola bawahannya. Jika tidak, mereka akan dipecat. Baiklah, Ketua Lu. Baik, sudahlah, kamu boleh pergi.
Sepertinya 1 minggu tanpaku, kamu beradaptasi dengan baik. Kamu juga ada caramu dalam mengelola perusahaannya. Aku juga tidak bisa apa-apa. Bagaimanapun di belakangku ada seekor serigala buas, sepertimu yang sedang menatapku. Apakah kamu sungguh menganggap suamimu seperti binatang buas? Aku sangat bersedia membantumu untuk berbagi bebannya. Apa yang terjadi dengan Lu Hayang dan Direktur Ramping itu? Telingamu tajam sekali. Bukanlah masalah besar, aku hanya mengungkapkan perselingkuhan Ramping dan Lu Hayang ke Zhao Fangfang. Pembukuan perusahaan dibuat oleh Ramping dan tidak dapat ditemukan masalah apapun. Aku pikir hanya dengan menimbulkan konflik antar Ramping dan keluarga Lu, dari sana akan dapat menemukan petunjuk. Luqian, aku tidak menyangka di bawah tekanan berat seperti ini, kamu masih dapat kepikiran cara untuk menimbulkan perselisihan. Aku hanya telah bersama seseorang terlalu lama dan terpengaruh. Oh, aku tidak begitu hebat kok. Ketua Lu, Zhao Fangfang dan Lu Wenhui ingin menemui ketua. Sejak kapan mereka begitu paham dengan peraturan? Apakah mereka adalah orang biadab dulu? Aku rasa dengan kamu sendiri saja untuk menghadapi dua wanita itu seharusnya tidak masalah. Aku akan berada di ruang istirahat sebentar. Dasar, tadi dia bilang akan berbagi denganku. Datanglah mencariku di ruang istirahat setelah mengurusi urusanmu. Ini pasti bukanlah hal yang baik. Hanya orang bodoh yang akan pergi. Luqian, katakan apa yang kamu lakukan. Aduh, ini pertama kalinya bibi dan kakak sepupu menemuiku. Apakah terjadi sesuatu? Hentikan omong kosongmu. Ramping yang tidak tahu malu itu menggoda suamiku. Kenapa kamu tidak memecatnya? Aku juga sudah paham dengan masalah Ramping. Tetapi jika ingin memecatnya, aku juga harus memecat paman. Mengapa? Padahal ini adalah salah penggoda itu. Hal semacam ini memerlukan tamparan lebih dari sekali. Perusahaan tidak akan melindungi siapapun jika ingin dipecat. Keduanya harus dipecat bersama. Aduh, Tuan Muda Kuan? Ini adalah Tuan Muda Kuan, benar-benar pria yang cukup tampan. Tuan Muda Kuan, kamu sudah pulang dari perjalanan bisnis ya? Sebelumnya aku pergi ke perusahaanmu. Mereka bilang kamu sedang melakukan perjalanan bisnis. Aku kecewa sekali. Nona, apakah aku kenal denganmu? Tuan Muda Kuan, Bukannya aku tidak bersedia untuk menangani masalah Ramping. Kalian juga sudah lihat pemegang saham utama sudah berkata demikian, antara tidak menangani atau keduanya dipecat bersama. Baiklah, silakan pergi jika kalian sudah tidak ada urusan lain. Masih banyak hal yang perlu aku urus untuk perusahaan. Kalian tidak perlu aku memanggil sapam, kan? Tuan Muda Kuan, jangan termakan oleh kata-kata Luqian. Faktanya tidak seperti itu. Sudah cukup. Apakah kamu menganggapku bodoh? Apakah menurutmu aku akan percaya dengan gosip tanpa bukti? Aku hanya bersikap sopan di perusahaan kemarin. Jangan salahkan aku jika kamu omong kosong lagi. Tuan Muda Kuan, dengarkan aku. Wenhui, ayo cepat pergi. Luqian, dasar kamu. Meskipun aku tidak ingin mengakuinya, tetapi kerjasama kali ini dengan Kuan Yu Cheng luar biasa. Lu Wenhui, berhentilah menggangguku. Apa? Ramping dipukul oleh Zhao Fangfang dan anaknya? Cepat. Mengapa jadi seperti ini? Ramping dan juga anaknya akan baik-baik saja, kan? Aku punya firasat buruk. Mengapa otakku penuh dengan gambaran saat-saat ibu meninggal? Sungguh menyesakkan. Aku takut. Jangan panik, ada aku. Ini akan baik-baik saja. Aku hanya ingin mengumpulkan bukti, tetapi mengapa menjadi seperti ini? Siapa keluarga dari pasien? Kami adalah pemimpin perusahaannya. Ada banyak luka di tubuh pasien. Kami sudah mengobatinya, namun anak dalam rahim pasien tidak terselamatkan. Mohon maaf. Apa? Anaknya
Anaknya tidak bersalah. Jika bukan karena aku bertindak diam-diam, Song Fangfang dan Lu Wenhui tidak akan memukul Renping. Aku... Luqian, dengar, ini bukan salahmu. Tidak ada orang yang menyangka masalah akan berkembang menjadi seperti ini. Dengarkan aku, semangat, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ada hal yang lebih penting yang harus kamu lakukan. Yang kamu bilang itu benar, aku harus menolong ayah, tidak peduli seberapa sulit jalan ini. Baiklah, aku akan menjenguk Renping, bagaimanapun aku juga harus ikut bertanggung jawab sebagian masalahnya. Pergilah, ingat, aku akan berada di belakangmu apapun yang terjadi. Ketua Lu, bagaimana dengan tubuhmu? Terima kasih telah datang menjengukku. Kamu adalah karyawan perusahaanku. Aku tidak boleh tidak peduli. Ketua Lu, aku benar-benar malu untuk menemuimu. Aku memang menjadi selingkuhan Lu Haiyang. Aku mengira dia mencintaiku. Tetapi ketika aku dipukul oleh Lu Wenhui mereka, Lu Haiyang sama sekali tidak menghentikannya, padahal aku masih mengandung bayinya. Aku benar-benar bodoh. Mengapa aku menyukai orang seperti itu? Kasihan sekali, kamu tidak melihat jelas kepribadian Lu Haiyang lebih awal. Aku benci sekali, mengapa aku percaya dengan pria yang tidak setia dengan keluarganya. Renping, semuanya sudah berlalu, memutuskan hubungan dengan Lu Haiyang adalah keputusan yang bijaksana. Aku juga akan membantumu dalam hal ini, agar kamu mendapatkan kompensasi yang setimpal. Ketua Lu, aku tidak hanya ingin memutuskan hubungan dengannya. Aku ingin memberitahu semua orang mengenai semua hal jahat yang telah dia lakukan. Direktur Ren, jangan emosi, cepat berbaringlah. Ketua Lu, apakah kamu tahu berapa banyak kesalahan yang aku lakukan demi Lu Haiyang? Aku benar-benar ingin minta maaf padamu. Maafkan pada ayahmu. Apakah kamu dapat memaafkanku? Akhirnya, saatnya mengetahui kebenaran tentang masuknya ayahku ke penjara. Memaafkanmu? Apa yang sebenarnya kamu lakukan, Renping? Ayahmu masuk penjara karena buku keuangan perusahaan yang aku ubah dan membuatnya seperti bukti korupsi. Kemudian, Lu Haiyang menggunakan bukti palsu ini untuk melapor ayahmu. Kalau begitu, mengapa tidak ada kekurangan di buku keuangannya? Melalui kerja, aku menghapus semua celah yang ada di pembukuan keuangan perusahaan. Semua ini adalah rencana Lu Haiyang. Semua uangnya masuk ke sakunya. Aku dibodohkan oleh cinta. Aku terjerat olehnya. Dibodohkan oleh cinta? Renping, pernahkah kamu berpikir dengan kamu melakukan begini telah menghancurkan seluruh keluargaku? Ayahku masuk penjara karena ini. Ibuku juga meninggal karena serangan jantung. Bahkan rumahku juga dirampas oleh keluargaku dengan kejam. Dan semua ini karena cintamu yang bodoh? Ketua Lu, aku benar-benar tidak menyangka. Aku salah. Aku menghancurkan hidupmu karena keegoisanku. Aku sudah mendapatkan hukumannya. Mohon berikan aku kesempatan untuk menembusnya. Asalkan kamu bisa memaafkanku. Mohon, Ketua Lu, mohon berikan aku kesempatan. Sudahlah, Renping, berhentilah menangis. Semuanya sudah berlalu, aku juga bisa memaafkanmu. Tapi ada satu syarat, berikan semua bukti yang kamu punya untukku. Sedangkan untuk Lu Haiyang dan keluarganya, aku akan membuat mereka merasakan hukuman yang setimpal.